Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Novi Indriani NIM 62 2018 031 pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak Zulkifli SAG MPDI. Di sini saya dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul tentang berbagai model evaluasi program pembelajaran dari tingkat satuan pendidikan. Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama pembuatannya atau tahapan pembuatannya. Dari beberapa model evaluasi, beberapa di antaranya akan saya kemukakan secara singkat. Yang pertama yaitu model Taylor. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Istilah yang populer di kalangan guru adalah tes awal dan tes akhir. Model ini mensyaratkan validitas informasi pada tes akhir. Model Taylor ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang dievaluasi. Yang kedua yaitu menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Dan yang ketiga adalah menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Kemudian model yang ketiga yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Tujuan model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Di samping itu, model ini dapat membantu guru menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan proses pencapaian tujuan. Hasil evaluasi akan menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan pendidik program pembelajaran berdasarkan kriteria program khusus. Kemudian yang ketiga yaitu model pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam bidang pendidikan, model ini telah diterapkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individu maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Berdasarkan konsep ini, maka guru perlu memerlukan pre and post test. Kemudian yang kelima yaitu Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak maupun relatif dari penggabungan beberapa model, sehingga dari beberapa objek evaluasi diambil dari beberapa model. Kemudian yang keenam yaitu model kontensi. Pengertian kontensi adalah keseluruhan, sedangkan pengertian lainnya adalah sesuatu yang disenangi. Menurut Prof. Wof, tujuan dari model ini adalah melengkapi kerangka untuk mengembangkan suatu rencana penilaian kurikulum. Kemudian yang ketujuh yaitu model Alkin atau UCLA. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat,
dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Alkin memukakan 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama sistem assessment, yang kedua program planning, yang ketiga program implementation, yang keempat program improvement, dan yang kelima program clarification. Selanjutnya yang ke-8 yaitu model Birkenhoff. Menurut Robert Birkenhoff mengemukakan ada 3 jenis evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu yang pertama Vickers FC Averagement Evaluation Desk, yang kedua yaitu Formative vs Summative Evaluation, yang ketiga yaitu Design Experimental dan Quasi Experimental vs Natural Inquiry. Yang kesembilan yaitu Illuminative Model. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif atau terbuka. Objek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran, proses pelaksanaan sistem pembelajaran, hasil belajar peserta didik, kesukaran-kesukaran yang dialami dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, termasuk efek samping dari sistem pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan tujuan pendekatan evaluasi dalam model ini, maka ada 3 fase evaluasi yang harus ditempuh, yaitu observe fase, inquiry, further, dan seek to explain. Kemudian model yang terakhir yaitu model responsif. Model ini menekankan pada pendekatan kuantitatif naturalistik. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal peserta didik, dan mengembangkan desain atau model. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.